Habib Basim sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sambut dulu dengan sholawat. Tim Hadro ulang ngerokok kata dia. Karena kamu putih. Yuk berdiri semua, kita sambut. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu dzurriyyatun Nabi sebagai bukti wujud cinta kita terhadap dzurriyyatun Nabi. Adalah wujud cinta kita kepada beliau. Kita sambut dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintah, begitu pula terkhusus kepada para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ajengan Ayub Misbah, Ajengan Marfuddin, juga Dewan Kiai Barkatul Huda, pimpinan Ponpes Miftahul Inayah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Ancol, pimpinan Ponpes Ibunda, dan juga terkhusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Oom beserta keluarga besar Al-Ustadz Ilan. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Allah mudahkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Habib Reza Ibn Syahab, Al-Habib Tahir, Al-Habib Fahri, Al-Habib Fadil. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita Allah jaga zahir batinnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan salam yang terkhusus kita sampaikan kepada seluruh dan segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para panitia penyelenggara Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kehidupannya dipenuhi dengan barakah dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda-pemudi,
Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang rumah tangga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Diberi keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang baik, yang saleh dan salehah. Dan yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua masuk ke dalam syurganya Allah. Dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kurang semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahim, saling bermuwajahah, saling bermusaffahah. Tidak lain tidak bukan ini merupakan salah satu anjuran, salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka memperingati seorang insan yang mulia, memperingati seorang insan yang agung, insan yang besar, manusia pujaan hati, manusia yang menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, ya Rabb, kami duduk di tempat ini atas dasar cinta kepada Engkau dan cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan semua yang kumpul di tempat ini kelak akan kembali dikumpulkan seperti ini bersama-sama di surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, mempersingkat waktu, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu hadis baginda Nabi besar Muhammad, bahwasanya Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menukil salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad yang diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam Abu Ya'la serta Al-Imam Abu Humamah Al-Bahili dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, bahwasanya yaitu Nabi ketika saat itu bersama para sahabat, Nabi ketika bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi memberikan informasi kepada para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul terjadi saat ini, padahal Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa shubbanukum wa taraktum jihadakum?"
Nabi Muhammad menyampaikan, memberikan informasi kepada para sahabat. Kata Nabi, "Kaifa antum?" Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat? Bagaimana sikap kalian, para sahabat? Kelak nanti di akhir zaman, idza tagha nisa'ukum, para perempuan-perempuan, wanita-wanita, para istri-istri, mereka menjadi perempuan-perempuan yang durhaka. Na'udzubillahi min. Nabi menyampaikan, bagaimana kalian para sahabat? Nanti perempuannya menjadi perempuan durhaka, istri-istrinya menjadi istri durhaka. Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, Pak Bu. Betul fakta yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kita lihat zaman sekarang, perempuan-perempuan saat ini mereka tidak ada rasa malu untuk maksiat kepada Allah. Kalau perempuan zaman dulu, mereka mau maksiat ngumpet-ngumpet, mereka malu. Tapi zaman sekarang kita lihat, mungkin ada salah satunya di antara keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, mereka yang keluar tanpa membuka, yaitu membuka auratnya, nggak ada rasa malu kepada Allah. Kita lihat bagaimana perempuan zaman sekarang di pinggir jalan, peluk-pelukan, pacar-pacaran, cium-ciuman, membuka auratnya. Mereka tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah, tetapi kepada manusia saja mereka sudah abaikan. Mereka sudah tidak ada rasa malu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Zaman sekarang kita lihat, Pak Bu, bagaimana wanita-wanita muslimah kita, ya, mereka berhijab, mereka menutup auratnya, akan tetapi tonjolan dadanya kelihatan, tonjolan bokongnya kelihatan. Bagaimana yang di media sosial kita lihat begitu banyak, ada wanita muslimah rapi, bagus, pakai hijab, bahkan pakai niqab, pakai cadar. Tetapi dengan teknologi saat ini, saudara, mereka seakan-akan tertutup, tapi dalam hatinya ada hasrat ingin dilihat oleh laki-laki, saudara. Apa yang terjadi? Kita lihat di media sosial, bagaimana mereka dengan live TikToknya, dengan live Instagramnya, dengan live media sosialnya. Ya, mereka bernikah, mereka tertutup, tetapi mereka seakan-akan ingin dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cadarnya bagus, pakai hijab bagus, tapi nggak lupa soplennya juga dipakai. Kemudian apa lagi? Bulu mata anti badai dipakai juga. Udah pakai niqab rapi. Maksud tujuan niqab itu tertutup, menutupi daripada fitnah perempuan. Akan tetapi lihat zaman sekarang, mereka dengan senang hatinya, dengan bangganya live TikTok. Bagaimana mereka kadang-kadang, yaitu komunikasi bersama-sama, yang pakai lab, yang pakai niqab. Kemudian ada laki-laki ikut ngobrol di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa betul yang disampaikan oleh Nabi? Idza tagha nisa'ukum, mereka kelak akan yaitu perempuan-perempuan yang durhaka. Terus bagaimana kalau bicara istri zaman sekarang, Pak Bu? Makanya kita lihat nih, banyak suami-suami tekanan batin, betul? Betul. Suami tekanan batin. Kadang-kadang istri lebih melototnya lebih serem dibandingkan suaminya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, apalagi kalau udah pulang kerja, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Fakta apa tidak? Fakta apa tidak? Padahal salah satu akhlak istri kepada suami, jangankan melotot sama suaminya, suara kalian para istri jika lebih keras daripada suamimu, maka itu sudah tidak ada akhlak lagi dalam rumah tangga kepada suami. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saya mau tanya, yang disampaikan oleh Nabi betul apa tidak? Betul apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian apa kata Nabi? Wa fasaqa syubanukum. Nanti para sahabat, nanti di saat itu para pemuda-pemudinya mereka jadi orang-orang yang fasik. Mereka ahli maksiat.
Mereka tidak ada rasa malu untuk maksiat kepada Allah. Mari kita lihat zaman sekarang Pak Bu. Bagaimana penjara-penjara sekarang di Indonesia penuh dengan anak-anak muda. Bahkan 50% diantaranya adalah anak-anak muda. Dan mayoritas mereka masuk ke dalam penjara. Sebab salah satunya gara-gara narkoba. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, ditambah lagi anak-anak muda yang nongkrong di jalanan dengan minum-minuman kerasnya, dengan narkobanya, dengan pil ekstasinya, obat-obatannya, kemudian perzinahannya. Bahkan zaman sekarang apa yang terjadi? Mereka kecanduan yang namanya judi online alias slot. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ayah orang dia main slot, ayah. Ayah di dia main slot, ayah. Nu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang disampaikan oleh Nabi fakta terjadi. Wa fasaqa subbanukum. Pemudanya akan menjadi pemuda-pemuda yang fasik. Sahabat kaget, kok bisa ya pemuda di saat itu menjadi pemuda yang fasik. Sedangkan sosok pemuda di zaman baginda Rasul, siapa yang tidak kenal? La fata ila Ali wa la sayfa ila Zulfiqar. Tidak ada pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang lebih istimewa daripada pedang Zulfiqar. Sosok Sayyidina Ali, pemuda yang istiqamah, pemuda yang saleh, yang pemberani. Tapi sahabat kaget, apa mungkin nanti pemudanya jadi pemuda ahli maksiat? Ya, sekarang fakta terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana sekarang masyarakat dirusak dengan slotnya, masyarakat dirusak dengan judi online-nya, dengan pinjaman online-nya. Masya Allah Pak Bu, kita kaget. Ada satu lembaga namanya PPATK diberikan kewenangan untuk melihat transaksi yang ada di seluruh rakyat Indonesia. Memberikan data bahwa bagaimana perputaran dan berapa banyak di Indonesia yang main judi online. Ternyata datanya tidak kurang dari 3 juta rakyat Indonesia mereka kecanduan judi online. Semua tanya bahaya apa tidak? Atau jangan-jangan dari 3 juta ayah santri di dia anu main. Oke, sudah. Masya Allah. Kemudian nggak sampai situ, perputaran uang gara-gara judi online tidak kurang dari 600 triliun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan provinsi yang terbanyak masyarakatnya main judi online adalah Jawa Barat. Masya Allah, hebat apa ente? Gelo lain hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dikeluarkan lagi data dari 3 juta orang rakyat Indonesia, 80% yang main judi online adalah mereka rakyat miskin, rakyat jelata. Gak punya otak, udah miskin, melarat, main judi. Gelo apa ente? Gak ada sejarahnya Pak Bu. Dari dulu sampai sekarang yang main judi jadi benghar, gak ada sejarahnya. Kecuali bandarnya, iya saudara. Betul. Bandarnya kaya raya. Kita nih yang main-mainnya gak bakal jadi orang kaya, gak ada sejarahnya. Malah saya mau tanya, judi itu merusak apa tidak? Merusak apa tidak? Merusak. Kemudian dari 80%, kata PPATK begini, bahwa tidak kurang dari 1.000 anggota DPR. 1.000 anggota DPR juga ikut main judi online. Bahkan yang mencengangkan apa? Ada salah satu dari anggota DPR yang dia main judi online, deposit judi online di angka 25 miliar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kemudian DPR-nya main, rakyatnya main. Bahkan ada lagi yang luar biasa, kata data PPATK nggak sedikit. Ustadz juga main judi online. Ya Allah. Ayah Ustadz di dia judi online ayah. Ayah Ustadz main slot ayah. Ada lagi datanya, ternyata santri juga banyak yang judi online. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi udah betul-betul masuk ke semua lini. Dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri. Mereka sudah masuk terjerat daripada judi online. Makanya betul yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, fasadur ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadil muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat gara-gara rusaknya pemerintah. Jadi jangan salahkan rakyat. Kenapa rakyat banyak yang main judi online? Karena pemerintahnya juga main judi online. Betul apa tidak? Dan kenapa kok banyak pemerintah yang kacau? Banyak pemerintah yang ngawur. Karena apa? Imam Ghazali mengatakan rusaknya pejabat karena rusaknya para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada lagi Pak Bu, disampaikan yang main judi online juga bukan cuman pejabat, bukan cuman ulama, yaitu ustadz, bukan cuman santri, tapi ada juga ibu-ibu rumah tangga main slot. Ya Allah, Bu, main slot Bu. Ibu main judi, sambil masak main judi, sambil nyusuin anak main, sambil ngepel, sambil nyapu main. Innalillahi. Tapi saya rasa di sini semuanya ahli surga, ibu-ibunya solehah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi itu fakta yang terjadi di negara kita Indonesia. Bagaimana judi online merusak tatanan rumah tangga? Yang cerai gara-gara judi online loba apa henteu? Banyak. Bahkan Pak Bu, ada satu rumah, yaitu ada satu pasangan suami istri. Suaminya dibakar gara-gara main judi online. Polisi, lakinya polisi, istrinya poluan. Si suaminya dibakar hidup-hidup. Hebat apa henteu? Hebat. Istri ngebakar suami, ente bilang hebat? Edan. Tuh lihat tuh, gara-gara judi online tuh, gara-gara slot tuh. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judi online? Nggak sedikit, setiap hari kita lihat di lini masa, yaitu media sosial kita. Bagaimana kita lihat dikit-dikit gantung diri, dikit-dikit bunuh diri, gara-gara slot. Betul apa tidak? Makanya saya mau tanya Pak Bu, judi itu bahagia apa merusak? Slot membuat bahagia apa merusak? Bikin bahagia apa celaka? Na'udzubillahi min. Hati-hati Pak, zaman sekarang tuh. Betul yang disampaikan oleh Nabi. Nabi bilang bahwa pemuda di saat itu akan jadi pemuda-pemuda yang fasik. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian apa kata Nabi? Wa taraktum jihadakum. Dan umat nanti di akhir zaman sana, mereka sudah meninggalkan yang namanya jihad. Mereka nggak lagi mendirikan jihad. Jangankan berjihad saudara, kadang-kadang Ustadz Kiai zaman sekarang kalau mau bahas jihad di panggung mereka minder, mau bahas jihad di panggung mereka takut. Takut apa? Karena zaman sekarang framing begitu. Ada Ustadz ngomong jihad dibilang Ustadz teroris, ada Ustadz bilang jihad dipanggil anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI. Padahal tidak ada kaitannya antara jihad dengan terorisme, saudara. Tidak ada kaitan antara terorisme dengan jihad. Jihad itu indah, syariat Rasulullah. Tapi
Tapi lihat zaman sekarang apa yang terjadi. Ngomong jihad aja udah malu. Jangankan ngomong jihad, dengar istilah jihad aja udah alergi zaman sekarang, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Padahal di Fathul Mu'in dijelaskan, di Fathul Wahab ada babnya, saudara. Berapa banyak kitab-kitab salafun saleh yang menjelaskan tentang perkara jihad. Zaman sekarang minder bilang jihad. Makanya lihat apa yang disampaikan oleh Nabi terjadi saat ini. Masya Allah, kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa anna dzalika lakainun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang seperti itu betul akan terjadi? Nabi Muhammad mengatakan, na'am, walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, wa asyaddu min husayakun. Nabi Muhammad katakan, ya, demi Allah, yang mana zat aku, yang mana jiwaku ada pada genggamannya, kata Nabi, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah dari itu? Nabi Muhammad mengatakan, kaifa antum, bagaimana kalian para sahabat, bagaimana kalian umat Rasulullah, kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana kalian nanti di saat itu mereka sudah tidak lagi mencegah kemunkaran dan mereka tidak lagi menyerukan kebaikan. Artinya apa? Amar ma'ruf ditinggalkan. Sekarang berapa banyak Pak Bu, orang sudah malas dengan amar ma'ruf nahi munkarnya. Mereka sudah malas untuk mengambil resiko daripada amar ma'ruf nahi munkar. Padahal jelas Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Allah katakan, kita ini jadi umat terbaik. Kita jadi umat terbaik dibandingkan umat Nabi yang terdahulu. Apa sebabnya? Bukan karena jumlah banyaknya kita, bukan karena tampan cantiknya kita, bukan karena modernnya kita, bukan karena harta kekayaan kita. Tetapi kenapa kita jadi umat terbaik? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu ahli tafsir mengatakan, khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat. Predikat umat ini tetap umat baik, maka harus bergantung kepada syarat adalah amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Jadi manakala umat sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, para kiai, para ulama, para habaib, umat Islam, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka sudah tidak pantas untuk menyandang gelar umat terbaik lagi, saudara. Tapi manakala ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang amar ma'ruf nahi munkar lawan kebatilan, menyampaikan yang hak, maka mereka masih pantas dikatakan umat yang terbaik. Salah satu sahabat baginda Nabi, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam magalahnya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, sayati zamanun 'alan nas, sayati zamanun 'alan nas la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Apa kata beliau? Akan datang nanti suatu zaman kepada umat manusia di mana di tengah-tengah mereka ada bangkai jifatu himar, bangkai keledai yang bau busuk, sumber penyakit. Akan tetapi orang lebih suka bangkai tersebut, orang lebih suka bangkai tersebut yang bau busuk daripada ketimbang melihat orang yang seorang mukmin yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Sekarang fakta terjadi, orang lebih ridho dengan maboknya, orang lebih suka dengan kemunkarannya, orang lebih suka dengan diskotiknya, dengan diskonya, dengan dangdutannya, orang lebih suka dengan narkobanya, orang lebih suka dengan judi online-nya, orang lebih suka dengan narkotikanya, dibandingkan mereka harus melihat ulama, habaib, kiai, umat yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya sekali lagi saya mau tanya, amar ma'ruf nahi munkar penting apa tidak? Kurang kompak, penting apa tidak? Penting apa tidak? Siap lawan kemunkaran,
siap lawan kebatilan, siap lawan minuman keras, siap lawan perjudian, siap lawan narkoba. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fakta terjadi, betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa dzalika lakainun ya Rasulullah, apakah yang seperti itu terjadi? Ya, kata Nabi, na'am, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Nabi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah dari itu? Nabi Muhammad mengatakan, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wa ma'rufa munkara. Bagaimana kalian para sahabat, para umat Rasulullah, nanti di zaman tersebut, kata Nabi, kalian akan melihat yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Zaman sekarang fakta terjadi. Saya mau kasih contoh. Apa sih? Sekarang keadaan yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Mari kita lihat contohnya, saudara. Saya mau tanya, orang kampung naon ya? Hah? Sirnasari. Orang Sirnasari apal te LGBT? Tahu tidak LGBT? LGBT kata orang zaman sekarang adalah hak asasi. Yang melawan LGBT dibilang orang anggap melanggar hak asasi manusia. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Kalau ada orang yang poligami, yang nyandung deui, seakan-akan seperti zina di depan orang, saudara. Betul apa tidak? Bu Ibu jawab. Jawab Bu, poligami halal apa haram? Bu, kok ragu-ragu jawabnya Bu? Bu, poligami halal apa haram? Jawab semua yang kompak, halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Allah yang sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Ya memang kadang-kadang banyak oknum dalam poligami, sudah. Betul? Padahal poligami itu adalah solusi untuk manusia. Dulu sebelum turun syariat, sebelum diutus Rasulullah, laki-laki di zaman jahiliyah, mereka punya istri ada yang 20. Mereka punya istri ada yang 50, bahkan ada yang 100. Datang syariat dibatasi 4 saja, nggak boleh lebih dari 4. Berarti Islam itu membatasi atau memperbanyak? Membatasi atau memperbanyak? Membatasi. Tapi orang nggak tahu, saudara, banyak yang nggak tahu, orang awam. Tapi bicara seenaknya, sok paling tahu tentang agama. Poligami halal. Akan tetapi banyak oknum, ingat, ulah nyandung nah heula nu di pikiran. Allah bilang matna wa thulatha wa ruba', nikahilah 2, 3 dan 4, tapi lamun teu bisa hiji wa 1 aja kalau nggak bisa adil. Tapi lihat berapa banyak yang merusak citra daripada syariat poligami, saudara. Tapi apa yang terjadi faktanya? Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham, waktu nikah lagi rame satu Indonesia, saudara. Agim nikah deui, nyandung deui, rame se Indonesia. Padahal tetangganya, saudaranya hamil di luar nikah, cicing wae. Yang kawin sah secara syariat dianggap melanggar aturan. Akan tetapi mereka yang betul-betul berzina sehingga sampai hamil di luar nikah, mereka biasa-biasa saja. Mereka diam-diam saja. Syariat mereka anggap salah, tetapi yaitu kemaksiatan dianggap benar. Shadaqar Rasulullah. Betul Nabi Muhammad, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Kemudian zaman sekarang Pak Bu, lihat bagaimana di Eropa sana perempuan-perempuan itu udah nggak pakai baju lagi. Mereka menutupi tubuhnya itu dengan apa? Badannya cuma dicat doang, Bu. Badannya cuma dicat. Tapi ketika kita protes, apa dibilangnya? Oh, jangan protes. Itu hak asasi manusia. Jangan ikut urusan privasi manusia, pribadi manusia. Biarkan saja. Dia mau telanjang kek, mau pakai cat kek, itu hak asasinya dia. Tapi giliran ada wanita muslimah
yang pakai niqab, yang pakai cadar. Apalagi kalau keliling di kota, kalau berkeliaran di bandara, apa mereka katakan? Hati-hati, wanita yang berniqab, yang bercadar adalah bibit-bibit terorisme. Fakta apa tidak? Kurang kompak, fakta apa tidak? La haula wala quwata illa billah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang pakai niqab dibilang bibit terorisme, yang telanjang kayak binatang dianggap hak asasi manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apalagi Pak? Ulama yang istiqamah, yang benar menyampaikan kebenaran, dianggap salah, dikriminalisasi, dizalimi. Syekhana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab berapa kali masuk penjara, dizalimi, saudara. Dianggap salah. Tetapi kalau ada kiai, ustaz, ulama yang katanya ulama ngomong sama semut, benar. Ada ulama ngomong sama cacing, benar. Ada kiai ngomong sama widadari, benar. Masya Allah, udah bahasanya kita nggak ngerti, betul? Ayah, di dia murid Gupron, ayah. Mana murid Gupron? Angkat tangan murid Gupron. Masya Allah. Yang nyeleneh memberikan fatwa fadollu wa adollu, memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan, dianggap benar, diberikan plakat penghargaan oleh BPIP. Sedangkan ulama yang menjaga tanah air Indonesia dari aneka ragam kemaksiatan, kebatilan, dipenjara, dizalimi, dikriminalisasi, dianggap anti NKRI. Ya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Nabi, saudara. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wadhalika lakainun ya Rasulullah, apakah yang seperti itu terjadi ya Rasulullah? Nabi lagi-lagi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang mana jiwaku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Nabi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah dari itu? Nabi Muhammad mengatakan, kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum an ma'ruf. Bagaimana kalian kalau kalian tuh nanti bakal diperintahkan untuk maksiat, tapi ketika kalian ingin membuat hal kebaikan, kalian akan dicegah. Satu contoh zaman sekarang, Pak. Kadang-kadang nih, kalau mau bikin pengajian tablik akbar, kita pakai alun-alun fasilitas umum yang izinnya ada di pemerintah. Kadang-kadang tabliknya susah izinnya, saudara. Betul tidak? Mau bikin tablik akbar di jalanan susah izinnya. Susah perizinannya, dibikin rumit. Tapi kalau dangdutan jangankan diberikan kesusahan, kadang-kadang dia ikut nyawer juga, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Konser maksiat dibiarkan, konser maksiat didukung, disokong. Akan tetapi giliran konser-konser sholawat, konser ilmu, konser zikir, konser sholawat, mereka persulit dengan aneka ragam, yaitu segala macam-macamnya. Nggak ngerti, saudara. Inilah yang terjadi di saat ini. Mereka mencegah daripada kebaikan dan memerintahkan kepada kemungkaran. Jawab yang kompak, terjadi apa tidak? Kurang kompak, terjadi apa tidak? Yang disampaikan oleh Nabi fakta apa tidak? Betul apa tidak? Shadaqar Rasulullah. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu, tapi sekarang terjadi dan kita bisa saksikan dengan mata telanjang, saudara. Bagaimana perempuan durhaka, bagaimana yang amar ma'ruf nahi munkar dibenci, bagaimana mereka yang mencegah daripada kebaikan dan menyerukan kepada kemunkaran, semua sudah terjadi di lingkungan kita. Na'udzubillahi min. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Masya Allah, sekarang rame. Tadi isu yang dibahas oleh Habib Reza tentang masalah isu nasab, ya Allah. Semua para ulama mensahihkan, sudah mengisbatul ulama
yaitu thabit bil ijma, sudah sepakat dengan ijma para ulama. Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan nasab Ba'alawi itu sahih, nasab Ba'alawi itu tersambung. Tetapi lihat zaman sekarang, yang benar nasabnya tersambung dianggap salah, giliran mereka yang nasabnya nggak jelas dianggap benar. Kita lihat bagaimana Imad bin Sarman, Pak Bu, Imad bin Sam'un, apa yang terjadi? Bapaknya aja nggak diakuin. Ngaku keturunan Imam Nawawi, dibantah sama keluarganya, bukan keluarga kami. Ngaku cucu Sultan Hasanuddin Banten, dibantah sama kesultanan, bukan keluarga kami. Nasabnya sendiri nggak jelas. Ditanya sama wali Roma, saudara. Tahu wali Roma, tahu? Biskuit Roma apa wali Roma, saudara? Nah, yang paling enak biskuit Roma, betul? Masya Allah, ditanya, kalau bapaknya Anda siapa ya? Dijawab, ditanya tentang bapak, KIU, saudara nggak tahu? Imaduddin Usman ngambil nama kakeknya dari ibu, bapaknya nggak dipakai, saudara. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Siapa yang tidak bernasab kepada bapaknya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasab Ba'alawi yang sahih, yang sudah diitsbat oleh para ulama, dianggap salah, tapi mereka seakan-akan dianggap benar. Sekarang fakta yang terjadi, saudara, hati-hati, saya ingin ingatkan Pak Bu, ini warning, ini peringatan buat kita. Sekarang isu yang terjadi luar biasa. Sekarang Ba'alawi yang diusik, saudara. Sekarang nasab Ba'alawi yang diusik. Besok, catat saudara, besok nasab Wali Songo yang bakal diusik. Lusa, nasab Syekh Abdul Qadir Jailani yang bakal diusik. Kemudian berikutnya yang bakal diusik adalah Khulafaur Rasyidin, adalah madhab yang 4, yaitu para ulama-ulama imam madhab. Kemudian Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Terakhir, tujuan utama mereka membatalkan baginda Nabi besar Muhammad. Hati-hati saudara. Sekarang banyak di media sosial kita lihat bagaimana guru gembul. Tahu guru gembul? Si gembul, apa si gembul? Dia sudah mengatakan bahwa nasab Wali Songo tidak terbukti. Hati-hati Bu. Nasab Ba'alawi kemarin diganggu, sekarang sudah mulai mengarah ke nasab Wali Songo, saudara. Makanya saya mau tanya nih, yang begini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Mereka sengaja memframing ini, saudara, biar kita hilang fokus. Padahal kita sedang fokus bagaimana cara memperbaiki umat, bagaimana menggalang persatuan umat. Umat masih dilanda dengan perjudian, dengan narkoba, dengan minuman keras. Makanya udah stop bahas ini, saudara. Stop, jangan lagi dianggap. Kita fokus saja bagaimana memperbaiki umat supaya tidak judi online lagi, saudara. Fokus perbaiki umat, biar tidak lagi maksiat, biar tidak lagi minum minuman keras, biar tidak lagi narkoba. Kita fokus dengan itu, saudara. Inilah yang terjadi saat ini, merupakan fitnah, ujian besar terhadap umat Islam Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis selanjutnya, apa kata Nabi? Wa asyaddu minhu sayakun. Ketika ditanya apakah betul akan terjadi ya Rasulullah, ya, kata Nabi, demi Allah bakal terjadi. Dan yang lebih parah dari itu akan terjadi. Kemudian Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan, Allah berkata, bi halaftu la atiyahunna lahum fitnah yasirul hilim fiha khairan. Apa kata Nabi? Ketika zaman itu terjadi, maka Allah akan memberikan kepada umat manusia, membuka kepada umat manusia, yaitu fitnah, sebagai ujian di tengah-tengah umat. Sampai apa? Yasirul halim fiha khairan. Sampai orang-orang ulama yang bijaksana, orang-orang yang bijak, ulama yang bijak, pejabat yang adil yang bijak, fiha khairan, mereka dibikin heran, dibikin bingung. Mereka udah kehabisan cara untuk perbaiki umat. Bagaimana umat ini biar baik? Bagaimana umat ini biar tidak berpecah belah? Bagaimana umat ini biar bersatu? Mereka pusing, mereka bingung, gak tahu lagi caranya dengan apa. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali menambahkan catatan, saudara. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika zaman itu terjadi, maka tidak akan ada yang selamat dari fitnah tersebut, kecuali mereka yang di hatinya ada cahaya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini jawaban yang utama, kata Imam Al-Ghazali. Kalau mau selamat dari fitnah yang tadi disampaikan, maka penuhi hati kita dengan cahaya ilmu Rasulullah. Penuhi hati kita dengan ilmu Rasulullah. Penuhi hati kita dengan syariat Rasulullah. Bagaimana kalau kita tidak tahu ilmu Rasulullah, ilmu syariat? Bagaimana kita akan tahu mana hak, mana batil, mana putih, mana hitam? Kemudian mana hak, mana batil, mana salah, mana benar, kita nggak akan tahu. Maka Pak Bu, di akhir zaman seperti ini, tempat yang paling baik untuk menyelamatkan kita di akhir zaman adalah majelis ta'lim. Adalah pondok-pondok pesantren, pengajian-pengajian para ulama. Yang lebih diutamakan adalah majelis ta'lim, bukan hanya majelis sholawat, saudara. Ya, kita perlu dengan sholawat, bagus. Yang semangat untuk hadir majelis sholawat, bagus. Akan tetapi sayang sekali, ketika di kampung mereka banyak ustadz yang mengkaji kajian kitab para ulama salafun saleh, yang datang sepi, Tapi kalau tabligh akbar di mana-mana rame, kalau majelis sholawat rame, tapi majelis ta'lim, majelis ilmu Rasulullah kadang-kadang sepi di tengah-tengah kita, saudara. Makanya ayo penuhi majelis ta'lim, penuhi pondok pesantren, didik anak-anak kita di pondok pesantren. Tentunya majelis ta'lim yang ulamanya, yang pemimpinnya adalah ulama yang istiqamah. Pondok pesantren yang pemimpin pesantrennya ulama yang betul-betul sesuai syariat Rasulullah. Jangan dipondokin anak kita di tempat kiai yang bisa ngomong sama semut. Betul? Betul. Jangan anak kita dipondokin di Sipanjul. Tahu Sipanjul? Nah kemarin rame nih, kadang sekarang udah mulai hilang lagi, saudara. Betul? Panji Gumilang tuh di mana? Di Kuningan apa di Indramayu? Indramayu, hati-hati. Jangan di tempat-tempat begitu, jangan. Tarik anak-anak kita, saudara. Pondokkan anak-anak kita di tempat para ulama yang istiqamah. Di pondok ulama yang tidak menjual ayat, yang tidak menjual dalil, yang tidak menjual hadis hanya untuk kepentingan hawa nafsunya, saudara. Betul? Nabi ditanya, ya Rasulullah, manis safalah. Siapa sih orang yang paling rendah? Siapa orang yang paling hina, ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, alladzi yakuluna dunya biddin. Orang yang paling hina, orang yang paling menjijikan adalah mereka yang makan sesuatu karena menjual agamanya, saudara. Na'udzubillahi min. Ayo pondokkan anak kita di kiai-kiai yang istiqamah. Hadiri majelis-majelis ta'lim yang khususnya membahas ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Dikaji kitab-kitab para salafun saleh. Bukan saya melarang untuk hadir majelis sholawat. Bagus, sholawat penting buat kita. Tapi lebih penting di saat ini adalah dengan kita mengkaji ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya, siap terus semangat untuk ngaji? Siap terus semangat untuk kaji ilmu? Siap terus belajar ilmu syariat Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ingat, kalau mau selamat, maka perhatikan, penuhi hati kita dengan cahaya ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah akhir zaman tersebut. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah akhir zaman tersebut, ya Allah. Amin amin ya Rabbal. Allahumma amitna alal Islam. Allahumma amitna alal Islam. Allahumma amitna alal Islam. Allahumma amitna alal iman ya Allah. Allahumma amitna alal iman. Allahumma amitna alal iman. Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah
insyaallah taala minal aminin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur al-Islam wal muslimin wa qawwi al-Islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma ansur al-mujahidin fi Filistin ya Rabb. Allahumma tahhiril Masjid al-Aqsa min al-Yahudi wal Nasara. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Tasik. Allahumma barik li Pasir Panjang ya Allah. Allahumma barik li Pasir Panjang ya Allah. Allahumma barik li Pasir Panjang ya Allah. Fabarik li ulama'iha wa umaraiha wa ra'yatiha fi hadhihi biladatan aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah wallah ala yasin illa semua salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Baca bareng-bareng. Tawassalna billah wa bil hadi. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi. Rasulillah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sal ummah min al-afat nikmah. Ilahi salli bil ummah min al-afat wan nikmah wa min habbi wa bil ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi gfir wa akrimna bil matalib bil minna. Ilahi gfir wa akrimna bil matalib bil minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabil barrin bila altin wala hasrin. Wa salli ala nabil barrin bila altin wala hasrin. Wa alin sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh jamaah jangan